Wa yuqalu fihi la hamiyata lahu. Wa qala Syafi'i, bahkan al-Imam Syafi'i berkata, man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa yang dibuat marah kok dia tidak marah, maka dia adalah himar. Dia adalah keledai. Digarai, Islam diganggu, sabar. Islam itu kan, Nabi kan rahmatan lil alamin. Nabi itu kan orangnya penyabar ini. Ini oknum-oknum pakai bawa Nabi segala. Tidak pernah belajar sejarah, ya. Tidak pernah ngaji bagaimana Nabi di saat agamanya dihina, bagaimana Nabi di saat Allah Subhanahu wa taala direndahkan, bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di saat nabinya sendiri, para sahabat di saat nabinya sendiri dihina, bagaimana mereka. Ini kemudian menganggap, oh ini ajaran agama. Ini Imam Ghazali yang mengatakan, bukan saya. Nanti dikira, wah Bahasan ini radikal, ya. Bahasan ini teroris, macam-macam, ya. Ini Imam Ghazali yang mengatakan, saya cuma menerjemahkan. Yang mengatakan Imam Syafi'i, man istughdiba, siapa yang dibuat marah dalam urusan-urusan yang memang diharuskan dia untuk marah, kok dia tidak marah, maka dia himar. Kalau dalam urusan lain, misalnya bukan urusan agama, juga ada yang kita wajib marah. Contohnya apa? Anak istrimu tidak sholat, kamu diam. Sabar. Sabar. Tidak pernah ngajak istrinya sholat. Ya sabar wais. Memang takdir saya punya istri seperti itulah. Himar ini kata Imam Syafi'i. Ini keledai. Keledai itu dikenal dengan kedunguannya. Anaknya tidak sholat, anaknya kecanduan game sampai meninggalkan sholat, meninggalkan belajar ilmu, kemudian dia diam saja, alasannya sabar. Saya tidak bisa marah, saya tidak biasa marah sama anak saya, himar. Ya. Kata Imam Syafi'i, bukan saya yang mengatakan ini. Nah, maka mari yang cerdas, yang bijaksana. Memang kalau di saatnya marah dibutuhkan marah, tapi marahnya karena Allah. Tidak sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor, tidak sampai menyakiti. Itu marah karena Allah. Marah karena Allah itu tidak harus dengan apa namanya kekerasan, bukan. Tapi dengan ketegasan. Dengan ketegasan. Nah, kalau kamu terus mainan game, tidak sholat, mulai besok HP saya sita. Marah karena Allah. Tidak masalah itu. Dan itu memang kadang perlu. Kadang perlu. Apalagi dalam urusan sekarang ini kan luar biasa gitu Bapak Ibu, dalam urusan handphonenya anak-anak kecil, Masya Allah ya. Masih kecil, kadang belum sekolah ini. Mending kalau sudah sekolah ya, sudah banyak berbincang dengan kawan-kawannya, banyak ilmu-ilmu baru yang dia dapatkan. Ini kadang belum sekolah, masih di bawah umur 5 tahun, wis pinter selfie TV. Kadang luar biasanya lagi sudah pinter tiktokan. Orang tuanya bangga lagi. Innalillah. Wah anakku iki pinter tiktokan. Saya kira pinter ngaji Quran. Ini semuanya ngerusak. Coba lihat rata-rata dengan semenjak munculnya handphone Android ini, kedewasaan anak-anak itu semakin lambat. Kedewasaan anak-anak itu semakin lambat. Diajak dewasa supaya dia tahu, mulai memikirkan bagaimana masalah kehidupan orang tuanya, itu tidak mau tahu dia. Pokoknya aku nikmati hidup, mainan karena aku masih muda, aku kan masih kecil. Nah, kadang luar biasanya lagi didukung sama orang tuanya. Bapaknya suka gamean, anaknya suka gamean, harus cocok nih. Hancur itu keluarga. Game itu sebenarnya tidak haram. Tidak haram kalau emang bermain itu kan boleh. Bermain itu boleh. Nabi kita Muhammad malah ajarkan kepada anak-anakmu as-sibahah, renang. Mainan, renang itu kan olahraga, bermain. Ajarkan kepada mereka berkuda. Lah kalau bukan dalam keadaan perang ya berkuda ya nyantai, main-main senang-senang. Ajarkan kepada mereka memanah. Kalau bukan dalam keadaan perang, memanah ya juga sebagai olahraga, hobi saja. Artinya kan boleh, cuman ya lihat-lihat waktunya. Lihat-lihat waktu, jangan sampai tidak sholat, jangan sampai kemudian saking hobinya berkuda, hampir semua waktunya digunakan untuk kudaan aja kan enggak, ya tetap digunakan sebagian untuk berkuda latihan, sebagiannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan waqad wasafallahu subhanahu ashaban nabi, dan Allah telah mensifati, ini yang mengatakan Al-Qur'an ya. Allah telah mensifati tentang sahabat-sahabat Nabi. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Fatih,
Ayat 29, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Sifatnya sahabat itu tegas kepada orang-orang kafir, tapi rahmat kepada sesamanya. Nah sekarang kan aneh, sekarang ini malah kebalik, sesama Islam saling menghujat, saling merendahkan, sama orang kafir ciut, ya. Sama orang kafir takut. Ini namanya munafik, bukan sabar. Nah, terkait dengan tindakan-tindakan orang-orang kafir terhadap Islam, kemudian kok muncul orang-orang yang mengatasnamakan dirinya ustadz, tokoh agama. Sudahlah, sabar. Nabi Muhammad itu kalau dicaci sabar. Ini butuh ngaji, suruh buka Ihya aja. Suruh buka kitab Ihya. Oh, kitab Ihya kegeden, kebesaran. Sudah buka ini ringkasannya saja. Di ringkasannya juga dihadirkan oleh Umar, mana sabar yang diperintahkan dan mana justru sabar yang dilarang. Jadi cuman kedoknya aja sabar. Padahal munafik, pengecut, penakut. Wa qala li nabiyhi jahidil kufar wal munafiqina waghlud alaihim. Allah katakan dalam Al-Qur'an, jahidil kufar, berjihadlah kalian melawan orang-orang kafir yang harbi. Kafir yang zalim, yang tidak harbi, yang tidak kita perangi. Siapa kafir yang tidak harbi? Ya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu tanggungan. Kafir yang ada di tanggungan orang Islam. Sudah ada perjanjian akan dijaga oleh umat Islam. Sama seperti di Indonesia ini, kalau orang kafir ya, mereka tidak ganggu Islam, silahkan. Kita tidak pernah melarang mereka untuk beribadah di gereja mereka, tidak pernah. Yang Hindu beribadah di puranya juga tidak pernah kita larang, aman-aman saja. Bahkan dulu sebelum ada fitnah yang semacam ini di Bali itu ya aman-aman saja. Ada haul Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid ya, di Bali itu. Kita punya kakek di Bali di haul itu. Kalau haul yang bantu ngatur parkiran orang-orang Hindunya, yang bantu mengatur jalan supaya tidak macet ya orang-orang Hindunya. Asik ya. Hidup itu saling tentram ya, bareng-bareng bermasyarakat, walaupun agama berbeda, tapi kita dalam satu negara, satu kecintaan Republik Indonesia. Dijalankan Islam itu yang mengajarkan juga seperti itu. Nah itu semuanya sudah dicantumkan kok, diringkas dalam pedoman negara kita, Pancasila. Makanya kalau sudah ada yang mau merubah ya berarti sudah mau merubah dalam keharmonisan dalam bermasyarakat di Indonesia. Jangan sampai kita ini salah paham terkait dengan orang-orang kafir. Kalau mereka tidak ganggu kita tidak ganggu mereka. Dan bahkan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Kalian mau ibadah silahkan. Yang penting cara ibadahku seperti ini, jangan diganggu. Jangan ikut-ikut dalam urusan ibadahku. Nah sekarang kok malah aneh ya. Yang Islamnya kalau kata orang sekarang itu baper sendiri. Tidak pantas ini orang di luar Islam dikatakan kafir. Tidak boleh dikatakan kafir. Allah sendiri kok yang mengatakan dalam Al-Quran. Asyidda'u 'alal kufar. Sebenarnya kafir itu Bapak Ibu ya, itu bahasa yang lembut sebenarnya. Cuman kadang karena kebodohan orang-orang ini tidak ngerti artinya, akhirnya mengatakan kafir itu bahasa yang kasar. Kenapa dikatakan kafir itu bahasa yang kasar? Karena kebanyakan dipakai dalam hal-hal yang kasar. Padahal sebenarnya kafir itu artinya lembut. Apa kafir itu? Kafir itu artinya menutup diri. Itu namanya kafir. Masih lebih kasaran yang mereka di luar Islam mengatakan kita yang dalam Islam, yang di luar agama mereka. Kalau kita yang dalam Islam mengatakan mereka di luar Islam kafir, orang yang menutup diri daripada beriman kepada Allah. Lembut itu bahasanya. Kurang lembut apa coba? Makanya sampai dalam ayat lain kan Allah sebutkan cerita tentang seorang petani ya, petani yang menanam benih di sawah, kemudian menutup itu Allah sebutkan dengan kufar. Menutup, bukan menutup iman, tapi menutup benihnya ketika sudah ditanam ditutup. Jadi kafir itu dalam artian bahasa artinya adalah orang yang menutup diri. Menutup diri dari apa? Ya dari macam-macam. Kalau dalam urusan agama berarti menutup diri dari Islam, menutup diri dari agama Islam. Nah, Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 9, jahidil kufar wal munafikin. Perangilah mereka orang-orang kafir yang harbi.
dan orang-orang munafik, perangi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, waghlud alaihim, dan yang tegas kepada mereka. Kalau mereka yang dzimmi, ya kita rangkul. Mereka orang-orang yang kafirnya bukan kafir yang ingin memerangi Islam, kita rangkul. Buktinya tadi Nabi kita Muhammad meninggal dalam keadaan pakaian perangnya marhunah, tergadai. Kepada siapa digadaikan sama Nabi Muhammad? Kepada orang kafir. Artinya jenengan yang muslim kerjasama dengan orang yang kafir selagi tidak mengganggu urusan syariat, urusan akidah, boleh-boleh saja. Nabi kita Muhammad tadi dalam kisah berhutang kepada siapa? Yahudi. Tidak masalah itu. Cuman yang jadi masalah kalau memang mereka sudah mulai macam-macam dengan urusan agama. Mereka sudah mulai berani mengomentari Allah, berani mengomentari Islam, berani mengusik daripada cara ibadahnya umat Islam, itu baru kita perlu bertindak tegas. Kalau tidak ada seperti itu, aman-aman saja. Nah sekarang ini yang ada di negara kita adalah orang-orang penebar fitnah. Maka kita ayo jadi orang yang cerdas, jangan sampai ikut-ikutan terbawa fitnah. Apalagi ini zaman media sosial, ya. Janganlah ikut-ikutan komentar-komentar. Sudah, kalau jenengan melihat ada sesuatu yang tidak srek di hati panjenengan, lebih baik diam. Lebih baik diam. Kalau memang bukan wilayah panjenengan untuk ikut andil dalam mengomentari. Kalau memang jenengan mampu untuk komentari, jenengan punya bakat di situ, punya kemampuan untuk menjadikan orang yang berbuat salah ini bisa berubah, silahkan. Tapi kalau tidak punya kemampuan, apalagi komentarnya cuma komentar yang tidak bermanfaat, mencaci bahkan yang haram, lebih baik jenengan diam. Daripada Allah catat kita sebagai orang-orang yang banyak berbicara, yang juga termasuk daripada maksiat lisan, a'udzubillah. Wa ammal ifrat wallahu a'lam bissawab.